Sudah beberapa episode ini kita masih membahas tentang ilmu filsafat. Tujuan kita membahas ilmu filsafat itu untuk mengajarkan kita untuk belajar berpikir. Jadi filsafat itu adalah kerangka berpikir. Pentingnya kita berpikir untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Kita bahas tentang filsafat barat, filsafat Islam itu bertujuan untuk menambah wawasan kita, agar wawasan kita luas dan wawasan kita maju dan berkembang. Jadi kalau wawasan kita luas, senjata kita banyak. Ilmu itu ibarat yang namanya senjata. Orang kalau makan menggunakan sendok, kalau mandi menggunakan gayung. Jadi jika kita memiliki ilmu, kita mampu menempatkan sikap yang harus kita lakukan. Ada orang yang mungkin saja hanya bisa memaki. Ya, karena mungkin senjatanya hanya itu. Jadi ketika ia menasihati orang lain hanya keluar makian saja. Karena memang pada kenyataannya ilmunya cuma di situ saja. Pemahamannya cuma di situ. Mungkin dengan kekerasan bisa menyelesaikan yang namanya masalah. Jika kita memiliki yang namanya wawasan, maka kita akan semakin tahu dan semakin paham untuk yang namanya bersikap. Makanya orang yang berilmu adalah orang yang sadar akan perbuatannya sendiri. Kalau orang itu tidak sadar dengan perbuatannya, maka ia tidak memahami atau tidak menyadari ilmunya sendiri. Makanya para ulama berpendapat bahwasannya jika seseorang mendapatkan ilmu, akan tetapi yang terbayang adalah orang lain, maka ilmunya tidak bermanfaat. Karena semakin banyak ilmunya, maka semakin sadar dirinya akan perbuatan dirinya sendiri. Jadi penyakit ini kalau katanya Imam Ghazali itu banyak sekali digerogoti oleh ustadz. Jadi ustadz itu orang yang mungkin saja mendapatkan ilmu, mungkin dia belajar disiplin ilmu, yang terbayang adalah orang lain. Untuk menasihati orang lain, tidak untuk dirinya sendiri, tidak untuk mengoreksi dirinya. Jadi ilmunya tidak ia gunakan untuk mengoreksi dirinya sendiri, akan tetapi untuk menyeramai orang lain. Makanya tingkatan ilmu itu adalah ketika engkau mendapatkan ilmu, usahakanlah untuk dirimu sendiri. Setelah engkau sudah mampu mengamalkan ilmumu, maka sebarkanlah. Itu adalah tingkatan ilmu, bukan mendapatkan ilmu terbayang orang lain dan secara tidak sadar kita hanya bisa menyeramai orang lain akan tetapi tidak mampu mengamalkan untuk diri sendiri. Dan penyakit orang berilmu adalah mudah sekali melihat kesalahan orang lain. Jadi orang yang punya ilmu terkadang mudah sekali untuk melihat kesalahan orang lain. Jadi banyak sekali lah ibaratnya tuh. Orang yang berilmu terkadang mudah dalam mengkritik, mudah dalam memberitahu. Dan penyakit orang yang berilmu adalah mudah sekali melihat kesalahan orang lain. Sudah mudah melihat kesalahan orang lain, mudah mengkritik orang lain. Itu orang yang berilmu. Jadi ilmunya itu hanya menjadi bayang-bayang di dalam kepalanya. Jika orang berbuat salah, mungkin ilmunya akan memberitahu dirinya. Dirinya sendiri, lihat orang itu begini-begini. Jadi orang yang mungkin saja terkadang memiliki ilmu, mudah dalam mengkritik orang lain, menasihati orang lain, dan buta akan kesalahan dirinya sendiri. Dan itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang memiliki ilmu akan tetapi tidak memiliki manfaat. Jadi ilmu adalah kunci dari sebuah ilmu filsafat, dan filsafat akan melahirkan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan melahirkan kita menuju kesadaran, dan kesadaran inilah yang akan membuat kita menjadi manusia yang baik. Jadi sebaik-baik manusia adalah mereka yang sadar akan perbuatannya. Jika perbuatannya jahat dan ia sadar, maka ia akan merubah perbuatannya menjadi baik. Ini adalah pengantar ilmu filsafat. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali tentang ilmu filsafat yang ingin admin bagi untuk teman-temanku sekalian. Saya admin undur diri. Selamat bertemu lagi di konten-konten selanjutnya.